Kalau saya lewat Brebes kota, ntar tembusannya ke Tegal, lewat Margasari, Alas Jati. Wah, serem ya kan? Perasaan itu perjalanan panjang banget bang. Sebelum-sebelumnya gini, saya pulang kampung tuh, ya udah lancar-lancar aja jalan-jalan. Ini kok nggak nyampe-nyampe gitu. Kenapa gitu kan? Jatuh? Enggak. Ini sih masnya muter-muter nih 4 kali nih saya lihat kayak gitu. Kayak orang bingung tuh tanya tujuannya kemana. Saya mau ke Jawa Tengah. Kenapa aku bisa muter-muter bolak-balik gitu. Saya bingung pak. Karena posisi saya udah ngantuk banget nih pak, udah ngantuk sepet banget matanya. Lah kok bisa orang kene sih, bisa melebu maring jerlonginnya gitu kan. Kan kuburan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Bang Mamet. Waduh, abang gimana nih kabarnya bang? Alhamdulillah baik, sehat. Baik bang ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Nah, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Mamet karena jauh-jauh dari sana gitu kan. Datang kemari nih bang, untuk memberikan pengalaman nih ke teman-teman semua yang insya Allah banget teman-teman semua dibalik pengalamannya Bang Mamet. Teman-teman semua bisa diambil pelajarannya nih dan juga diambil hikmahnya. Oke bang, sebelum masuk cerita bang, itu emang ereknya mau dijual bang? Jangan. Oh jangan. Senjata saya tuh. Oh jangan. Senjata itu. Kirain gitu kan. Harganya fantastis tuh. Oke, pada video kali ini nih, Bang Mamet ingin menceritakan kejadiannya saat lagi di mana nih Bang? Saat pulang kampung sih. Pulang kampung, mudik. Itu mudik tahun berapa Bang? 2011 momennya mau lebaran haji, Idul Adha. 2011 berarti lagi macet-macetnya, lewat Kalimalang tuh jalannya luar biasa itu. Parah. Keluar Kerawang, tol jalan baru, ya kan? Iya. Ketemuannya itu di Simpang Kopo tuh, Cikopo ya. Kelari dulu dong. Oh, Kelari dulu ya, Kelari. Ya. Pokoknya pertemuan keluar mobil tuh ya kan, Iya, sama motor. Simpang Jomin. Itu padatnya luar biasa itu. Parah itu. Tapi saat itu Idul Adha macet bang? Enggak, itu posisinya sepi sih. Karena Idul Adha ya. Idul Adha. Beda sama kedua kali Idul Fitri. Betul. Kalau pulang kampung biasanya berapa jam bang? Kalau jalan santai mungkin bisa 6-7. 6 sampai 7 jam. Iya. Itu full panturaan tuh ya. Panturaan. Oke bang. Panturet. Panturet. Iya. Ya, Oke bang, saat perjalanan dari sini ke kampung halamannya Bang Mamet, intinya itu ngalamin kejadian apa sih bang? Nabrak kayak orang nih. Tapi nggak tahu bukan orang ya. Begitu diputar balik nggak ada wujudnya. Oh, itu udah masuk ke daerah mana itu? Itu pas di Jalan Baru Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura. Kerawang nih. Iya, Kerawang. Lurus kota Kerawang, kiri Tanjung Pura kan. Iya. Gitu. Setelah pengendara lihat katanya ada yang ngebonceng. Abang saat itu sendirian tuh? Sendirian. Malam ya, posisi gerimis. Hujan gerimis gitu. Abang tahu Jembatan Sewon? Tahu, yang banyak ngambil gitu kan. 4 kali saya putar. Wih, di jembatan iya. itu aja? Iya. Itu yang kalau Idul Fitri kan biasanya pakai nyapuin duit receh. Iya. Itu kan di situ 4 kali. Akhirnya saya diberhentiin sama bapak-bapak nih, ditepuk dan pakai bahasa sana bilang, Mas, sing eling sampai niki wis ping papat lo bolak-balik. Akhirnya saya diberhentiin, saya dikasih teh nih sama ibu-ibu. Kenapa gitu? Mau kemana? Mau pulang Bu, mau ke Jawa gitu. Jawanya mana Bumi? Oh Bumi Ayu. Gitu. Akhirnya udah duduk dulu, dikasih teh. Setelah lama ngobrol, di sini tuh begini gitu.
Dikasih tahu semua. Nggak semua orang ngalamin begini ya kan. Saya lihat Mas ini bolak-balik mulu nih. Kok ke Jakarta lagi balik lagi kayak gitu. Lewat kayak orang pengakuan dari si ibu-ibu itu. Di bapak-bapak. Bapak-bapak. Setelah Pantura kan kita berarti putar balik nih. Ya kan? Ke arah Bejagan, pintu terbejagan. Lurus. Nah, di pinggir kali ada rest area. Yang dilihat saya rest area. Taunya makam. Oke. Mungkin tahan dulu kan nih Kang Bang Ahmad. Karena saya hafal betul perjalanan lewat Pantura dari khususnya itu Jakarta, Depok, Bekasi, lewatin kan Rawang dulu, Kelari, terus sampai akhirnya terus sampai ke Pejagan dan sebagainya. Jadi saya kayaknya kegambar banget apalagi di jembatan Sewon itu. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Waktu itu kan di bulan Oktober 2011. Akhir Oktober. Nah, saya pengen lebaran haji di kampung nih. Jadi sebelum-sebelumnya saya tuh lebaran haji nggak jarang pulang nih. Itu karena posisi belum nikah, akhirnya saya niatin pulang. Saya prepare sore-sore, saya berangkat. Tapi nggak langsung berangkat pulang ya. Saya mampir-mampir dulu nih ke temen. Saya mau pulang nih, ada yang mau ridit nggak? Kayak gitu, biasanya gitu. Udah habis maghrib, saya jalan. Karena posisinya hujan, saya pelan-pelan nih. Jalan aman tuh, lewatin Tangerang Selatan, lewatin Bekasi, masih aman gitu kan. Nah pas di Kabupaten Bekasi, itu posisinya di Cikarang. Itu hujan terus. Aduh bete banget ini ya kan. Masalahnya di sepanjang jalan itu jarang pemukiman. Salam udah masuk perbatasan Karawang Bekasi nih, ujung Bekasi kan. Melipir di gubuk, ada kayak bekas warung gitu. Duduk dulu, ada kali setengah jam di situ. Akhirnya udah hujan mulai rintik-rintik nih. Lanjut jalan. Sekalian aja tadi pom bensin kayak gitu. Setelah jalan, masuk di perbatasan Karawang Bekasi, Tanjung Pura. Kalau lurus itu ke kota Karawang, ke kiri ke jalan Tanjung Pura yang tembus saya Kelari kan. Kan di bawahnya tuh ada bypass nih, ada jalan Syekh Kuro kalau nggak salah ya. Itu masih sepi nih. Tiba-tiba ada kayak yang nyebrang nih. Ketabrak. Tapi ketabraknya gini. Bedubak kayak kain tuh kena helm gini. Aduh orang nih. Penasaran. Orang bukan ya? Saya putar balik. Tapi putar baliknya nggak lawan arah ya. Nggak ini ya. Tapi lawan arah nih. Lawan arah melipir lewat pinggiran gitu. Nggak ada. Saya turun dari motor. Saya senterin nih ke sawah-sawah gitu kan. Tetap nggak ada. Tapi masih kepikiran. Di jalan masih kepikiran gitu. Orang bukannya. Kalau orang kasihan kayak gitu. Kalaupun orang gila. Ya pasti saya bilang lah kayak gitu kan. Ternyata nggak ada. Kalau kanan kiri sawah. Jalan itu emang agak berlobang. Jadi nggak bisa ngebut. Ini nggak bisa gitu. Terus sampai di Kelari. Sebelum Kelari pertigaan. Itu mampir. Beli minuman lah. Minuman yang buat biar melek gitu. Melek. Ya. Oh iya. Kerating deng dong. Lah tuh. Iya. Ya, boleh kan? Cocok bener. Cocok kan? Nah, udah tuh lagi kiri, motor nggak dimasukin ke parkir, terus jalan. Saya masuk, saya beli, abang-abang parkir ngomong, bang itu ngapa di jalanan? Kasihan tuh, yang ceweknya ngebonceng, bisa dihujanin kayak gitu. Udah, saya diem aja bengong. Ya akhirnya ini orang saya jalan sendirian gitu. Nah, udahlah nggak yakin, gitu kan. Jalan lagi. Nah setelah jalan lagi tuh, nyampe di itu Jomin. Kan kita naik atas ya, naik atas. Itu disalip orang. Itu motor orang kenceng nih. Oh saya pelan aja. Orangnya nengok. Ada apa ini nengok?
disalip lagi orangnya nengok lagi gitu. Akhirnya saya melipir, ada apa sih? Saya nyari minimarket lagi. Saya berhenti, saya penasaran, ada apaan ini ya? Kok orang nengok gitu kan? Terus ditanya, bang mau kemana? Mau ke Jawa? Jawanya mana? Jawa Tengah. Lah itu kok cowoknya nggak dipakai helm, jauh loh gitu. Saya liatin motor, enggak tas doang gitu. Jalan lagi. Nah ada anak kecil lari, 3 orang nih. Ya biasalah orang warga mungkin sekitar Pantura ya itu. Nah habis itu jalan, bodo amat ya. Ada lagi serupa, 3 orang di depan lagi, jejer gitu. Pantura itu kan dibagi 2. Iya. Ya kan? Yang ini arah ke Jakarta, yang ini arah ke Jawa. Ya. Yang pertama lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri nih, berarti kan dekat yang trotoar ya. Nah, nggak jauh yang di tengah-tengah nih, tempat jalan. Itu berdiri. 3 orang berdiri. Boro-boro ingat istighfar atau apa, enggak gitu. Jalan lagi. Terus ditepok sama orang. Bang, minggir. Kirain apa ya? Saya salah nabrak atau apa gitu. Ya kan? Abang kenapa? Ditlaksonin loh sama orang-orang gitu. Jalan di tengah aja gitu. Orang mau minggir gitu. Mau mati gitu. Katanya saya tuh jalan di tengah-tengah. Gak denger kalau diklaksonin. Iya. Kan setahu saya kan ya saya jalan di pinggir lah gitu. Iya. Ngelewatin buat truk, bis gitu kan. Abang kenapa bang di tengah-tengah? Mana jalan kanan kiri kayak gitu. Nggak minggir gitu. Waduh udah gitu saya sadar bang. Astagfirullahaladzim. Maya iya gitu. Saya ngikutin abang loh. Abang suruh minggir gak denger-denger gitu. Mungkin gini, saya pakai helm gak kedengeran gitu. Posisinya gerimis ya. Coba deh berhenti. Jangan dipaksain gitu. Abang mau perjalanan jauh begini gitu, ntar di depan gimana kayak gitu. Akhirnya istirahat bang, kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu sama-sama mungkin mau arah ke Jawa. Ya udah bang, saya duluan ya, karena mungkin orang itu ngejar waktu ya, kan lebih jauh nih gitu kan. Kalau saya kan berdepes tinggal ke kanan gitu. Itu masih di daerah Jomin. Lewat dikit, berarti kan Subang ya. Setelah jalan di ekor mata saya tuh kayak ada yang terbang. Ini apaan ya? Yakin. Pas lihat nggak ada, karena nggak ada. Tapi kayak ngeganjel gitu. Jadi bawahnya pengen lihat aja gitu. Begitu lurus, kanan sawah kiri sawah, lihat ke atas. Iya bang, kain putih. Kain putih semua. Mukanya samar. Oh ada mukanya. Ada. Saya minggir akhirnya. Udah sama saya salah apa ya gitu. Jadi ngebatin nih, salah apa sih saya gitu ya. Kok begini amat? Padahal selama ini saya bolak-balik lewat ini juga nggak ada masalah kayak gitu. Bahkan mungkin di Pantura mana yang lubang mana yang saya tahu lah gitu ya kan. Habis ini belok mana belok kiri gitu tahu gitu. Nah setelah itu nyampe di Sukamandi. Sukamandi. Tahu gak Sukamandi? Tahu. Nah ada Pool Dewi Sri. Ya. Kalau abang tahu ya, ada Dewi Sri mungkin tahu lah itu. Saya mampir bang gitu. Karena rame kan gitu. Berhenti. Saya duduk sama bang, itu orang turun dari bis kan mau pada istirahat nih. Kalau yang dari Jawa gitu ya, atau sebaliknya kan pasti mampir ke situ karena mau makan kan. Saya beli minum, terus orangnya ngomong, bang itu ceweknya kehujanan loh, tega amat sih kayak gitu. Wah udah bang, udah carut marut saya bang, anjing mana sih, udah nongolin lagi mukanya kayak gitu. Saya takut gitu. Masa saya bertahun-tahun pulang lewat jalur ini masih aja kayak gini kayak gitu. Nyampe lah di apa tuh jembatan Sewon. Saya jalan karena ini arah ke Jawa ya bang ya. Sebelahnya arah ke Jakarta. Otomatis kalau saya putar balik harusnya sadar dong. Saya tahu ini arah ke Jakarta lagi. Itu nggak sadar. Tahu saya udah muter lagi. Saya putar balik arah ke Jakarta lagi. Gitu. Ada putaran, putar balik. Itu 4 kali kayak gitu. Sampai 4 kali. Ini penuturan bapak yang lihat saya ya, saksi matanya nih, bukan dari saksi. Mungkin saya nggak sadar ya mau berapa kali kayak gitu kan. Kang berhenti gitu berhenti. Ibunya keluar, kenapa gitu kan? Jatuh? Enggak. Ini sih masnya muter-muter nih 4 kali nih saya lihat kayak gitu. Kayak orang bingung tuh tanya tujuannya kemana. Saya mau ke Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Bumi. Oh Bumi Ayu ya saya tahu kayak gitu. Kenapa aku bisa muter-muter bolak-balik gitu. Saya bingung pak. Tadi saya lihat ada kayak orang terbang gitu. Kayak orang terbang. Ya bapak juga tahu. Udah kamu istighfar duduk. Jangan maksain. Dia bahasanya mirip ini ya. Mirip bahasa Indramayun gitu ya. Agak kasar gitu. Kasarnya beda bukan ngapak ya.
Ada sirah-sirahnya dah gitu. Sirah. Sirah sih hati-hati. Ada belai-belainya dah kayak gitu. gitu. Belai. Jadi kalau jalan tuh yang eling-eling gitu. Yang sadar. Yang sadar gitu. Jangan langsung ini aja. Kamu tuh perjalanan jauh nih sampai bumi Jawa gitu kan. Pas mau jalan dibikin teh sama ibunya. Nang. Ngeteh dulu jangan buru-buru kayak gitu. Ada bikinin teh. Ya terima kasih sih buat mereka yang mudah-mudahan sehat gitu sekarang. Amin. Kalau capek mending minggir aja, istirahat. Jangan maksain gitu. Nggak usah buru-buru nyampe gitu. Jalan lagi, tiba-tiba perut lapar nih bang. Nyari warung kan pada nutup. Karena posisi malam hujan ya, nutup. Nyampe di Indramayu. Itu lama, sampai ketiduran juga. Ngobrol-ngobrol kan. Nah, akhirnya saya nanya nih. Nanya sama ibu warung itu. Bu, maaf nih mau tanya. Jembatan yang suka yang ada lebarannya orang nyampuin duit itu namanya apa ya? Oh, Kali Sewon. Kayak gitu. Itu ada mitos apa sih bu, kok orang pada nyampuin duit? Gitu. Nah, beliau ngomong begini. Dulunya, kenapa orang pada nyawer ini, kata sering kecelakaan. Terus ada penghuninya juga, kayak gitu katanya. Apa bu sosoknya? Buaya putih. Kayak gitu, katanya ya, kata orang situ. Ya kita mah nggak tahu gitu kan. Oh gitu ya. Habis itu, saya telepon nih. Bos saya kan orang Indramayu. Saya telepon. Pak, saya nyampe ini nih, nyampe di pertigaan Celeng. Mampir aja ke sini. Nah, kebetulan bos saya emang lagi di kampung. Saya udah mau mampir nih. Pas begitu nyampe jembatan panjang mau jembatannya, nggak jadi. Saya pulang. Nah, saya balik lagi ke warung tadi. Gitu. Karena pasti ke situ lagi itu keluarnya kan, karena di pertigaan. Hujan deras. Nah, tadi kan cuma mampir doang nih, belum makan. Akhirnya saya makan. Ngobrol-ngobrol, pesan kopi juga. Karena itu posisi udah jam 1:30. Saya bilang ibunya, bu emang nggak nutup bu? Oh, enggak, paling ntar subuh kayak gitu. Belanja ke pasar tutupnya kayak gitu. Kan kalau siang bapaknya yang jaga kayak gitu. Emang waktu itu emang nggak ramai bang yang mudik. Karena Idul Adha ya, kayak Idul Fitri gitu kan ya. Udah tuh jalan. Kan kita ke Rapelime kan jauh nih bang. Kayak jalan tuh nggak bisa habis dah, ya kan? Lama banget kan kiri sawah belum ada pemukiman. Itu ada ular. Kan kita bingung ya. Ular itu jalannya pelan. Gede bang ularnya. Kalau ular kecil bodoh mata silindes. Ya kan? Gini. Ada. Tangan gitu maksudnya ya? Iya tangan. Jadi melintas ular itu. Kalau saya tabrak, takutnya kan ya syukur kena palanya. Kalau kena badannya ngebal gigit ya kan. Nah, iya. Saya diem tuh. Karena zaman itu kan yang lampu yang biru-biru itu terang, kan? Saya pasangnya di motor itu pakai itu kan. Strobo. Bukan lampu yang terang banget. Kira strobo. Lampu aksesoris. Oh, zaman itu kan lagi ngehits tuh. Iya. Belum ada tilang-tilangan. Ada nambah iya, lampu kayak lampu. gitu. Umumnya ular kedip nggak? Ular kedip apa enggak? Pasti nggak kedip. Itu ular kedip bang. Oh, Mengluk. Waktu pas ngeliat abang itu ularnya. Iya. Iya, barapnya kan udah lewat aja sih mau lewat kan. Iya. Itu berarti di tengah-tengah. Ularnya melata begini. Begitu di tengah itu diangkat palanya begini loh. Gini. Begitu saya mau benerin tas di belakang karena ada miring. Udah kagak ada ularnya. Kan kelihatan ular jalan kan ada bekasnya kan. Saya pelan-pelan takutnya kelihatan gitu kan. Balik kayak gitu. Nggak ada bang. Saya lewat-lewat aja. Nyampe lah di itu yang sekarang ada tolnya. Palimanan? Iya Palimanan kan ada tolnya tuh. Iya. Kalau arah ke Jakarta, kalau arah ke Jawa kan kita masuk tol ke kiri. Kalau sekarang ya. Kalau ini kan lurus berarti apa? Lurus, naik atas kan. Iya. Nah itu. Sampai akhirnya di perempatan Palimanan. Gitu. Itu anak kecil ada lagi 3 biji. Berhenti bang ya. Salah nih kali ya. Itu kayak hati itu nggak tenang. Ini ada apa nih? Ini perjalanan saya masih jauh nih, ya kan? Masih ada kota Cirebon lewatin, Brebes, ya kan, kayak gitu. Saya ngerokok, gitu kan. Itu bapak-bapak di seberang jalan liatin. Selihatan saya ya, karena saya kan kalau ke arah ke Jawa kan ada sebelah kiri.
ya kan? Kalau ke Jakarta kan sebelah kanan. Itu di seberang jalan ada orang liatin. Bentukannya orang, tapi hitam semua. Ya postur-posturnya orang sih gitu. Ngeliatin. Diem aja gini aja ngeliatin. Orang bukan ya gitu. Karena posisi malam nggak ada. Takutnya orang jahat ya. Saya jalan, udah nggak ada. Itu sekedipan mata bang. Saya baru mau nyalain motor, liatin udah kagak ada. Wah setan kali ya. Gitu. Saya telepon temen. Bro, rame nggak di kampung? Ini di pos nih pada main gaple gitu kan. Saya telepon nih temen yang pada main gaple tuh, berharap buat nemenin lah sambil ngobrol gitu kan. Tiba-tiba nggak ada sinyal, bener-bener nggak ada sinyal, SOS. Ya udahlah, mati. Aduh sialan banget nih mati. Ya udah saya jalan nih. Itu berhenti di Palimanan itu, inget banget nih ada billboard gambarnya 3 roda. Ada pokoknya dah lambang itu. Iya itu. Kan kalau ke kanan kan ke Bandung ya, kalau ke kiri kan ke Jawa, sekarang ke Cirebon. Saya berhenti di situ. Saya ngobrol sama tukang ojek. Pak, hujan nggak ada sono ya? Gitu kan. Wah, sekarang mah lagi rata. Kemarin saya dari Tegal aja hujan. Mau nggak mau beli jas hujan plastik. Gitu kan. Karena saya nggak mau bongkar-bongkar tas nih. Jas hujan kan ada di tas itu kan di belakang. Jalan pelan-pelan. Berharap nggak hujan gitu. Akhirnya ada musola. Nggak musola sih, masjid itu. Itu sebelum apa ya? Sebelum kota Cirebon, kan ada perbatasan tuh, Pelangan. Tuh. Saya mampir di masjid, seberangnya ada pom bensin. Saya tidur bang. Ada kali setengah jam gitu, merem gitu, kudu nyeri banget dah. Sebelahnya ada warung, saya beli obat lah, paracetamol gitu, biar nggak ngantuk nih mati gimana caranya ini gitu kan. Saya kalau pulang, mending capek-capek sekalian di kampung gitu. Jadi daripada berlama-lama di jalan kayak gitu, pikiran saya ternyata salah gitu, jangan maksain gitu. Udah tuh minum paracetamol 2 jalan, tapi emang kagak ngefek sih. Tetap sakit aja. Sakit aja, ngilu banget ini di punggung belakang nih, ngilu banget, berat banget. Berhenti di pom bensin bang. Kali ini saya bener-bener lihat sosoknya. Kan kalau pom bensin nih masuk ke kiri ya, karena ada sebelah kiri dong ya kan, di kiri. Nah itu cengnya loncat bang. Kerasa nggak sih kayak gitu, bang boncengan gitu. Tapi ngebelakangin ke sana, yang nggak lihat. Dia duduk gitu bang. Berdiri. Oh berdiri. Itu bajunya putih. Itu real ya, kayak cewek apa sih namanya? Tank top. Apa sih? Daster, bukan daster. Gaun. Dress. Iya. Tapi panjang. Kakinya nggak kelihatan. Belakang. Kakinya nggak kelihatan. Iya. Gitu. Bisa jalan. Ini kali orangnya ya, gitu kan. Bukannya hancur ini. Bajunya yang kelihatan jauh kan bersih. Itu udah bercok-bercok kayak baju lu zaman udah kayak mau kena kesiman udah lama dah gitu. Kayak ada bercok-bercok gitu. Sadar nggak sadar situ. Ya Allah Gusti, bener itu kan. Hilang bang. Hilang, sekacamata hilang. Tahu kemana dah. Akhirnya saya nyamperin nih abang-abang pom bensin kan. Bang, abang tadi lihat cewek turun dari motor saya, loncat katanya. Iya. Pakai baju bang. Pakai baju putih kan, gitu. Lah kenapa nggak pakai helm bang gitu? Dingin loh kayak gitu. Abang ngerasain apa kayak gitu? Malah sedikit dipecandain ya kan. Bang, saya tuh dari Jakarta nih, ya kan? Tangerang Selatan, kalau bang tahu dah. Itu saya sendiri bang. Sampai sini pun sendiri, nggak ngeboncengin. Di belakang saya tuh ada tas. Apaan bang? Abang itu ceweknya berdiri kok. Nah si abang ini lihat, gitu. Mana bang gitu kan? Itu berdiri. Emang tadinya ada, saya lihat. Pas hilang kan nggak tahu kemana nih, ya kan? Nah, abang itu ngelihat, itu loh, gitu kan. Ceweknya abang bukan, apa abang dari ngambil di jalan nih, kayak gitu. Di Pantura itu kalau di Subang kan ada sebelah kiri tuh ada tulisan Cak. Itu bang. Adalah di pinggir jalan tuh yang pakai segini. Remang-remang. Gitu. Tuh. Kan kanan kiri ada tuh, ya kan? Yang tulisannya Anda puas kan mas enggak gitu. Yang kanan kiri biasanya super truk pada istirahat di situ. Iya betul. Abang kali bawa dari situ, kan? Oh iya kali. Sumpah demi Allah bang, saya nggak ngerti gitu kan. Tapi bener bang itu cakep loh gitu, dia bilang gitu cakep. Lah cakep dari mana orang yang kelihatan? Saya berhenti lagi bang, hampir 3 batang di situ, pesan kopi ini, ya kan? Saya kepikiran, abang lihat ya, saya lihat. Oh, seorang kalau nyalip saya nengok gitu. Ada apa gitu. Ada kan tanda tanya bang.
kenapa setiap disalib orang kok orang lihat saya gitu, nengok begini, jalan lagi nengok begini, berarti kan ada sesuatu nih. Nah udah tuh aja ngobrol, bang emang ada apa sih bang di sini? Ya nggak tahu bang, namanya jalan raya ya kan, kadang-kadang tiba-tiba mobil ngejungkel, tahu depannya nggak ada apa-apa. Akhirnya ngobrol tuh ya kan, karena malam sepi, cuma ada truk pada istirahat ya, truk pada istirahat. Bang kalau pulang hati-hati ya kan, kalau bisa mah siang aja nggak usah malam. Masalah begini, bukan karena hal gaib atau apanya ya, Pantura kan jalannya gelombang nih kayak gini. Kalau misalkan sendirian tiba-tiba amit-amit kecelakaan, siapa yang mau nolongin kayak gitu. Ya kalau ketemunya orang baik, kalau ketemunya sama orang jahat gimana? Udah tidur aja, lanjutin ntar siang subuh berangkat lagi gitu. Saya enggak, istirahatnya ntar aja di rumah gitu. Tetep dah ngeyel gitu lah. Akhirnya udah ngopi, saya lanjut jalan tuh. Udah pelan-pelan, masih bang masih ngikutin. Keselnya saya di terminal Cirebon, namanya apa ya? Namanya terminalnya saya di sini nih namanya. Nah di situ nama itu. Terminalnya. Saya kesel nih. Udahlah kalau mau nongol aja lah, nggak usah bikin kesel saya gitu kan. Saya juga jadi berat nih kayak gini ya kan. Harusnya udah nyampe akhirnya jadi kepikiran nih. Ada jadi percaya kan gitu. Ah setan. Tapi saya lihat ya kan. Tadi nggak percaya bang gitu. Mustahil lah, nggak mungkin. Orang udah mati mah ya mati aja kali, gitu kan. Tiba-tiba, iya nongolin lagi bang. Itu di seberang jalan. Tapi rambutnya ke sini, rambutnya ke depan, masih pakai pakaian yang sama, tapi diem aja. Kesenyum nggak apa? Astagfirullahaladzim. Baru keingetan astagfirullah bang di situ. Kalau ini film-film ya, ting, gitu hilang ya. Itu enggak. Jadi kayak samar, tiba-tiba nggak ada. Jadi nggak langsung set hilang enggak gitu. Jadi kayak ada terus nggak ada kayak gitu. Jadi menyerupai gitu. Nah, yang dilihat setelah itu, yang dilihat apa bang? Karung. Kayak karung sampah di depan warung tuh, kayak gitu. Digantungin di, kan biasa warung tuh kan ada kanopinya ya. Nah, sampah tuh kan digantung di itu tuh, di karungnya digantung. Penglihatan saya apa? Tapi real loh itu saya lihat. Jadi kayak gini nih bang. Ini sosok. Mungkin di belakangnya ada karung ya. Di belakangnya ada karung nih. Nah begitu samar-samar hilang kan tinggal karungnya. Kayak gitu. Karung apa? Bulog? Ya karung putih, pokoknya buat tempat sampah aja. Digantungin di itu tuh. Saya ngucap bang, ya udah kalau mau ikut aja gitu. Gak usah kayak gini. Jalan lagi pelan-pelan. Tapi masih malah jadi berat bang motor. Bocor banyak. Oh, karena bocor beratnya. Jadi bocor. Setelah itu kan ketemu daerah kabupaten lagi ya. Kalau udah kan Cirebon itu kan masuk kayak Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, kabupaten lagi ya. Kayak gitu kan. Baru ke Brebes. Biasanya polisi banyak nih di sini. Soalnya diwanti-wanti, ya kan. Pokoknya gini. Kenapa saya ambil jalan malam gini? Ada alasannya juga. Maaf nih ya sebelumnya. Cirebon itu polisi galak-galak. Iya. Gitu. Kalau bisa malam aja. Emang apa? Kan lengkap punya SIM, punya STNK. Pokoknya nggak mau tahu deh alasan apa gitu ya. Udah kalau mau lewatin Cirebon malam aja mendingan kayak gitu. Tapi bener bang, pas itu malam juga masih ada operasi. Masih ada ya? Ada razia. Dan kena razia? Enggak, alhamdulillah. Ya kan. Dikasih jalan tuh sama polisi kan. Udah jalan lagi. Saya berhenti. Yang ada perahunya tuh daerah mana bang? Cirebon apa tuh? Yang ada perahunya? Iya. Daerah pelabuhan? Iya jembatannya ada perahunya deh itu. Yang tukang ikan banyak. Iya. Nah itu. Ya kan. Saya berhenti, makan lagi bang. Makan ikan? Makan. Bukan. Oh enggak. Apa sih ya? Sate biawak? Bukan. Ada kuahnya. Yang ada. Soto? Bukan. Sate? Lontong? Empal gentong. Empal gentong, Melo. Enak kuahnya, iya empal gentong. Lo kan udah pernah nyobain empal gentong. Saya makan. Udah tuh. Saya bayar. Jalan lagi. Bensin boleh ngeres nih. Ya kan. Saya ke pom bensin. Saya langsung ke belakang. Ke toilet. Antara belinya pas mau jalan aja gitu kan. Saya cuci muka. Tapi situ saya keingetan sholat bang. Saya belum sholat isya nih gitu. Padahal maghrib saya lewatin. Kenapa saya lewatin? Lah maghrib macet di Bekasi begitu. Ya kan.
pengennya kan buru-buru lepas dari macet jalan kayak gitu kan. Kita jam 2 ada. Tuh bisa. Tahu masih dapat apa enggak gitu ya. Nah. Oh, ibu sholat nih. Sholat. Habis sholat pakai sepatu lagi. Merokok nih, ngopi. Wah, ini kalau kayak gini nggak nyampe-nyampe nih. Perasaan itu perjalanan panjang banget, Bang. Sebelum-sebelumnya gini, saya pulang kampung tuh ya udah lancar-lancar aja jalan-jalan ke pom bensin beli bensin, fullin, jalan lagi. Ya kan? Atau enggak sebat, jalan lagi kayak gitu. Ini kok nggak nyampe-nyampe gitu. Ketemu lah di Ciledug. Abang tuh Ciledug ya? Penokaren. Bukan. Ciledug Jawa Barat, Bang. Jadi antap Ciledug Cirebon situ kan. Ya. Saya punya temen di daerah situ. Nah, saya mau mampir katanya. Karena capek nih ya kan. Tapi nggak aktif nomornya. Ya kan? Karena sebelumnya saya udah pernah nginep di situ pas puasa. Jadi kalau ngebangunin orang sahur itu pakai dangdutan. Dari situ. Saya baru tahu kan itu dangdutan. Saya mau ke situ. Akhirnya nggak jadi. Di minimarket, akhirnya masuk minimarket tuh. Itu jaket cewek cowok, inget banget ya. Pak, boleh ke kamar mandi nggak Pak? Gitu. Silakan Mas di depan. Di belakang gitu kan. Karena saya nggak enak kan, saya ngeblok tas nih. Akhirnya tas saya taruh di meja kasir di bawahnya nih. Mbak, nitip tas ya gitu kan. Saya mau ke toilet. Oh iya silakan. Cewek yang saya lihat itu yang pakai baju lusuh ada di rak ketiga setelah saya masuk. Ngapain, Bang? Ngetik yang tahu. putih itu. Iya. Saya masuk nih. Kan kamar mandi kan di pojokan. Ya. Kan lewatin rak-rak dong. Rak-rak minimarket nih. Itu ada, Bang, di pojok. Di rak ketiga, rak 1, rak 2, rak 3. Jadi posisinya gini, pintu masuk, raknya jadi melintang. Nggak ke sini ya, tapi melintang ke sini. Jadi ketahuan nih. Saya masuk, saya lihat mukanya, Bang. Tapi nggak hancur. Di rak ketiga, 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Saya nengok ke kiri, astagfirullahaladzim. Bener Bang gitu. Oh ini kali yang numpang ya dari tadi gitu kan. Saya diem aja. Mbak, berapa orang di sini? Berapa orang yang jaga? Saya 2 doang nih gitu kan. Di depan nama itu 1. Itu lagi tidur sip-sipan gitu. Tidurnya sip-sipan nih. Yakin Mbak? Bertiga? Iya Mas. Saya cewek 1. Nih si Abang. Ini 1 lagi istirahat gitu. Ntar gantian kayak gitu. Karena yang mikir gini. Ini orang belanja apa temennya yang jaga ya ini ya kan sip-sipannya. Ternyata bukan, dia cuma 3 orang di dalam gitu. Wah iya kali ini ya gitu kan. Ada yang belanja nggak Kak? Nggak ada gitu. Nggak ada yang belanja. Masa doang nih yang baru mampir kayak gitu. Kan tadi hujan lebat kayak gitu, makanya nggak ada orang keluar. Saya beli minum, beli roti, saya makan di kursi depan. Saya liatin ke kiri. Nah kalau dari minimarket itu nggak jauh dari kiri itu ada jembatan perbatasan nih, tapal batas lah, ada kepala kuda atau kepala apa gitu ya. Itu sosok kuda hitam di jembatan itu. Ya Allah Gusti, sampai bener ini. Sampai cuci muka Bang, kan ada keran tuh, keran di depan. Cuci muka masih berdiri. Jadi posisinya tuh ini bangku, depan jalan raya, sebelah kirinya itu kan ada kali, tapal batas nih. Itu orang berdiri begini. Kalau patung nggak mungkin lah. Orang itu juga tahu itu cuma kepala kuda doang. Saya bilang, Mbak, saya pamit ya, terima kasih nih udah mampir ke toiletnya gitu kan. Ya udah Mas, hati-hati ya gitu kan. Takut hujan di depan, pakai jas hujan aja, udah diingetin nih. Udahlah nggak usah lah, udah deket ini. Pikiran saya udah deket ini. Nah akhirnya dari perbatasan Brebes Cirebon itu saya lurus. Kan itu ada berapa kilo dari situ, harusnya saya putar balik nih. Ya kan, putar balik ke arah Pejagan. Tapi saya kebablasan sampai ke patung telur asin di Brebes tuh. Ada di tengah-tengah jalan nama telur asin sama bawang merah. Lurus jauh, balik lagi juga jauh. Kalau saya lewat Brebes kota, ntar tembusannya ke Tegal, lewat Margasari, Alas Jati. Wah, serem ya kan? Cari aman aja, putar balik lagi. Putar balik nih. Putar balik, ternyata jadi ngantuk banget di situ. Udah mulai ngantuk dong. Tahu tuh nih bawa motor, tahu tuh udah pinggir. Goyang begini. Berhenti pas di seberang pintu tol Pejagan. Maju dikit ada kolongnya. Jalan, udah ngelewatin jembatan, udah ngelewatin flyover yang 1, pinggir kali, ketemu kali nih. Karena mata udah sepet banget pengen, makanya udah nyeri. Ya. Ada bapak-bapak nih, rest area. Kalau di Brebes itu pakainya bendera Morse yang buat pramuka tuh. Iya. Gitu.
Itu yang dilihat saya itu bapak itu ngarengnya itu. Gitu kan, suruh masuk. Ada Starling. Oh, Kang Kopi. Kang Kopi. Itu yang jual ibu-ibu. Nenteng termos sama tentengan itu. Saya masuk. Bener itu yang saya lihat itu. Semuanya pure pedagang. Pedagang nih. Sama orang yang pada istirahat. Yang kelihatan saya nih ya. Malam itu posisi jam 2 lewat lah gitu kan. Nah, masuk ke kiri, saya naruh tas, parkirin motor, kan? Bu, kopi 1, 3.000 bang, harganya, segelas 3.000. Ada duit pas nih 3.000 di kantong tas samping, saya bayar. Belum sempat keminum, saya ketiduran. Pas paginya ada petani. Itu shocknya tuh, aduh, kayak orang bego gimana sih bang? Kayak orang baru bangun tidur, belum siap bangun, tipe suruh bangun paksa. Jadi pelongo-pelongo. Sebab bapak itu ngomong begini, kenapa tidur di kuburan? Kenapa di sini? Kenapa nggak maju lagi? Gitu. Kenapa atau nggak di sebelumnya itu kan banyak tempat istirahat, ada musola, ada apa gitu. Wis, metu. Ojo neng kene. Udah, saya lihat, buset bang, yang tempat saya tidur itu makam. Itu tanah merah semua bang, baju saya, jaket saya tuh kayak orang macul jadinya. Akhirnya saya ditanya, Mas, lah kok bisa neng kene sih? Bisa melebu maring jerlonginnya, gitu kan? Kan kuburan. Saya ngomong, dikasih minum, gitu. Pak, semalam itu saya lihat tuh bapak-bapak megang bendera, ngarahin, suruh masuk. Karena posisi saya udah ngantuk banget nih Pak, udah ngantuk sepet banget matanya. Terus bapak itu, udah masuk gitu kan. Pinggir saya rest area gitu kelihatannya. Tahu-taunya gitu tadi pagi udah di kuburan gitu. Ya itu makanya sing istighfar, sing eling. Udah tuh bengong aja kan ya. Terus ini mau kemana tujuannya? Mau ke Bumiayu Pak, gitu kan. Oh, yaudah gini aja, hati-hati. Mendingan di depan ada musola tuh, cuci muka dulu sana dibersihin gitu. Karena kotor semua bang. Gitu. Jalan tuh, pas di rel kereta kan dulu sebelum ada rel kereta nih. Rel kereta. Kalau kiri ke Margasari, kanan ke Bumiayu. Begitu nyampe rumah, saya ngobrol kan sama ibu ya, Bu, saya begini. Tiba-tiba saya tidur di kuburan, kayak gitu. Suruh bersih-bersih nih, bersih-bersih. Akhirnya saya diituin bang, didoain. Selamatan lah kata orang Jawa, selamatan gitu kan, selamatan. Oh ya udah, sakit 3 hari. Setelah Lebaran Haji, saya berangkat lagi kan, bener nggak sih kuburan? Saya lewat jalan itu lagi kan. Sebenarnya masih ada jalan lagi. Kalau misalkan dari pelintasan itu ke kanan lewatin Kebon Jati, terus lewatin Polres Brebes juga ke Pantura kan. Saya masih penasaran nih, beneran nggak sih kuburan? Bener bang, itu makam. Itu sih bang, pengalaman saya waktu mudik. Oke, sambil diminum dulu nih, Bang Mamet silakan. Ada kopinya kok. Bener. Kita minum dulu ya. Siap. Contoh Mitrol iklan. Kopinya orang laki kayak gitu. Oke. Nah ini mohon maaf ya teman-teman semua kalau misalnya ada suara noise karena di luar lagi geluduk sama agak sedikit gerimis gitu ya Bang ya. Oke, nah Abang sering pulang kampung? Sering bang. Sering. Biasanya momen-momen tertentu atau memang ketika ada urusan keluarga? Kalau sebelum nikah itu biasanya sesukanya aja. Kalau emang lagi pengen pulang. Pulang. Gitu ya. Itu. Naik motornya cepet. Dan jarang sekali naik kendaraan umum ya. Kayak bis gitu. Karena deket ya. Karena ya termasuknya deket lah daerah situ mah. Iya, jam-jam segitu. Ya. naik motor juga jadi gitu. Karena momennya ini lebaran pengen lebaran di kampung gitu. Akhirnya saya pulang gitu. Tapi sebelumnya kan sudah prepare nih, kayak burung saya tuh saya titipin ke tukang burung gitu. Iya. Sorry nih, maksudnya Bu. Wah, titipin dibawa Bang. Piaraan ini. Peliharaan ya burung gitu. Saya titipin nih. Titipin. Ada yang ke temen, ada yang ke kios juga gitu. Oke. Wah ini misalkan ini 3 hari ya gitu. Itu bayar Bang per harinya? Tetap kita nggak ngasih Tips juga aja terus gitu, ya.
beli makannya juga. Makanannya juga. Gitu. Nah, jadi burungnya aman lah, kita khawatir gitu. Makanya gini, kalau misalkan sampai sekarang pun saya juga masih biara burung kan. Biara. Lebih suka burung apa? Kalau saya burung apa aja sih bang? Tapi paling banyak di rumah apa? Sekarang ada kenari. Kenari. Ada kenari, ada mure, caijo, kayak burung-burung impor. Oh impor. Nah. Lovebird bang. Lovebird ada 2. Itu sisaan dulu ya. Dulu kayak mahal, sekarang nggak ada harganya. Terus apa tadi kenari bang ya? Kenari. Ya KKN Desa Kenari. Kenari. Oke. Pada saat abang mudik ada tragedi kecelakaan nggak bang? Ini mudik nih, momen lebaran ya. Setelah momen lebaran lah. Contohnya habis lebaran. Itu ada pemudik dari Jawa juga. Kita nggak usah sebut daerahnya ya. Sama-sama Jawa Tengah. Itu masih di daerah Jawa Barat nih. Karena udah pasti melintas Jawa Barat ya. Itu orang dibegal. Ibu-ibu. Jadi menurut ceritanya gini. Si ibu sama bapak 2 anak, ya kan. Motornya bocor. Karena nggak ada tambal ban, akhirnya bapak-bapak itu motor itu dituntun masuk ke kampung nih, ke kampung. Nah, si ibu itu di depan gang ada pos, ya. Ditarik bang. Saya lewat. Itu lagi tarik-tarikan tas. Kirain lagi berantem sama lakinya. Ternyata, iya. Jambret. Ibunya bertahanin tas nih, sampai ketarik. Ada kali 10 meter. Ibu-ibunya. Anaknya yang cowok tidur. Anak yang kecil semua ramah kayak. Langsung. Akhirnya gimana tuh? Kebawa ibu-ibunya sama tas-tasnya? Ibunya keseret, tasnya kebawa. Saya kejar. Jadi itu 2 orang itu naik motor berbodong trondol ya, arah ke Jakarta. Pertama lawan arah nih, tiba-tiba di depannya putaran balik langsung motong aja. Saya ikut di belakangnya, saya tabrak belakangnya, nyungsep kan. Iya, motornya ke sawah, yang satu yang depan nih, nah yang pakai sarung di belakang, saya pegangin kan, jatuh. Motor saya juga parah, sampai bengkok begini sih depannya. Segitiga-nya. Jadi begini. Ngeplek gini. Oke. Nah, agak miring gitu tapi agak sedang gitu ya. Saya punya pengalaman pernah dibegal ya. Pribadi nih, pernah dibegal. Alhamdulillah saya masih dikasih umur, saya ngelawan 3 orang. Faktor keberuntungan mungkin ya. Mungkin kalau secara fisik ini kalah lah gitu kan, pasti kalah gitu kan. Itu satu pegang beceng, satu lagi pisau. Yang satu di motor. Nah, saya dijorokin, mau ditusuk. Saya ngeri ditembak doang. Kalau pisau mungkin saya bisa tangkis lah gitu kan ya. Bener. Ini terima kasih teman-teman saya yang udah ngajarin saya nih ya. Ada tata caranya buat. Iya gitu. Ada gitu kan. Walaupun saya nggak lulus gitu dari situ ya. Maaf nih. Cuman mundur doang. Gini, pas ditusuk nyangkut di jaket pisaunya. Saya begini. Yang megang beceng ngomong kasar lah pokoknya, pokoknya ku bolongin nih gitu kan. Ya namanya panik tengah malam. Perasaan saya pelan gini dah gitu kan, masuk ke perutnya. Itu namanya orang guling-guling ya. Saya ngeri ditembak, akhirnya saya tinggal tuh motor. Tinggal, saya zigzag nih lari ya kan. Lari, ternyata nggak dibawa motornya. Kuncinya doang yang dibawa. Tapi mungkin gini, kalau seandainya saya yang lewat nih ya, kuncinya doang yang dibawa gitu. Kuncinya doang. Mungkin seandainya gini, amit-amitnya saya lewat, ya motor pasti dibawa lah. Itu kan ya 2 motor 3 orang nih, ya kan, gitu. Tapi ini kuncinya. Kuncinya doang. Oh berarti jurus untuk gituin pisau tuh agak mundur. Set mundur lari gitu kan? Enggak. Jadi gini, posisi kan berdiri nih, ya kan? Iya. Dia nusuk begini. Ini, iya. Mundur dong. Ngelas dikit. Gitu. Iya. Balik badan, lari. Enggak, nyangkut. Jadi pisau itu nyangkut, saya ambil. Yang megang beceng maju nih. Maju. Sambil, bolongin nih gitu. Oke, itu pengalaman dari begal abang tuh. Iya. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa kan. Apa-apa. Cuma kunci motornya doang kan. Motornya doang. Sebelum ditutup nih bang, videonya mungkin Bang Mamet punya pesan gitu bang untuk teman-teman semua yang mungkin mau mudik atau suka mudik atau mungkin suka pulang kampung tapi lebih hobi naik motor gitu supaya lebih waspada aja gitu gimana bang? Satu ya safety ya, satunya safety. Semua dipersiapin, kesehatan terutama. Terus yang penting kalau bisa, kalau sekarang mah kan jalan udah enak nih. Ya.
jangan malam lah, siang aja gitu, ya kan? Ya karena gini, kalau malam kan namanya kecelakaan kita ya nggak tahu. Penerangan kurang. Apalagi kita nggak tahu kalau depan ada jalan berlubang. Benar, iya. Sebenarnya rata sih, Rata. maksudnya halus, cuma tapi agak gelombang gini-gini doang. aja Iya, gitu. benar, Oke, terima kasih banyak nih Bang Mamet udah menyempatkan hadir di sini untuk membagikan pengalaman nih Bang ya. Iya. Ke teman-teman semua saat mudik ke daerah Bumiayu, Tegal ya Bang. Jawa ya. Tengah. Jawa Tengah gitu. Kapan-kapan kesini lagi bawa telur asin Bang ya. Siap. Amel suka yang apa? Panggang ya. Panggang nih yang gratis gitu Bang. Sama bebek-bebek kayak sekalian bawa sini. Kita bikin telur asin di sini. Kalau Oke. tempat saya lebih spesifik ke sayur mayur sih. Sayur mayur apa tuh? Kol, Kol. kentang, terus kayak daun seledri, terus daun bawang. Karena pusat sayur mayur di Jawa Tengah gitu kan. Iya. Tuh, kali gua. Kali gua. Oke, mungkin nanti kita next kita undang Bang ini lagi atau mungkin kita ke sana kita ambil semua kol-kol yang di sana gitu, sama tanah-tanahnya. Oke, dan ingat teman-teman semua cerita dari Bang Mamet ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau pulang kampung ataupun mau bepergian kemanapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Mamet, terima kasih banyak nih Terima kasih, Abang. Bang Mamet. Alhamdulillah. Bungkus.